semuanya, shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua sedang bersuka cita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, bersama memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini juga saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia karena bisa berkumpul bersama saudara-saudara semuanya. Penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu yang baru setiap hari dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan, kami bisa menikmati itu semua karena anugerah-Mu. Kami ada hari ini, kami bisa sehat, kami bisa ibadah, itu juga karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami, dalam setiap pujian dan penyembahan kami, semua hanya untuk menyenangkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. bejana untuk hormat-Mu, cemerlang
Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku Tuhan, hanya itu kerinduanku Tuhan, menyenangkanmu, Yesus. Kami sembah, kami puji Kau Tuhan, haleluya, Yesus. Kami mau senangkan-Mu Tuhan, selama hidupku. Kami menyembah-Mu Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, Yesus, haleluya. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, dengan apa kami bisa membalasnya Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau? Dengan apa kami bisa membalasnya Tuhan? Karena begitu besar kebaikan dan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu sempurnanya Engkau Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas Tuhan, selain kami berikan hidup kami sepenuhnya hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu.
berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala berkat dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini kami mau belajar dari sebagian kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan dengan sederhana bagi kami. Bukakan hati kami, lembutkan hati kami, dan jamahlah setiap kami, supaya melalui firman-Mu yang hari kami boleh dengar, menguatkan dan meneguhkan kami. Diberkati nama-Mu, dan demi nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun ada saat ini, yang sedang mendengar kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online hari ini. Ibu Bapak diberkati Tuhan, kita melihat dan merasakan akhir-akhir ini banyak perubahan-perubahan di berbagai lini. Ekonomi semakin rapuh dan kita mulai merasakan dahsyatnya dampak dari perubahan ekonomi saat ini. Yang sebelumnya kita mungkin lebih mudah, yang sebelumnya kita mungkin lebih bisa mencapai dalam prestasi tertentu, bisnis lebih mudah. Namun beberapa waktu terakhir ini kita mulai terhambat dengan berbagai keadaan dan situasi. Musim boleh berganti, ekonomi boleh berubah, namun satu perkara yang tidak pernah berubah adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang kita puji dan dimuliakan. Kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya sempurna bagi semua kita. Amin. Bahwa tantangan dan masalah kehidupan sering kali menghimpit, dan itu membebani, dan begitu terasa kita melihat dan kita merasakan betapa dahsyatnya dari setiap keadaan yang melanda hidup kita. Namun kita mengandalkan kuasa Tuhan, namun kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka ada kekuatan baru, dan masalah itu tidak akan pernah menjatuhkan kita. Bahkan justru masalah dan keadaan-keadaan sulit itu memperkokoh dan menjadi kita pribadi yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Seringkali kita stres karena kita mengandalkan kemampuan dan pikiran kita. Seringkali kita tidak bisa menyelesaikan, dan begitu berat rasanya menghadapi setiap situasi karena kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Namun kita percaya bahwa kita bisa menyelesaikannya bersama Tuhan, dan kita menyadari kita bersama dan ikut bersama dengan siapa, maka sungguh masalah itu tidak akan pernah membuat kita jatuh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan yang hari ini kita boleh bersama-sama melihat apa keinginan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Izinkan saya membacakan dari tempat ini. Demikian firman Tuhan dalam Markus 4 pasal 35 sampai ayat 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke
ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Dan dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu, dan kekasih yang kami kasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang barusan kita belajar, beberapa hal yang Tuhan sampaikan dengan sederhana bagi kita pada hari ini. Kalau kita melihat dari firman Tuhan tadi, bahwa inisiasi adalah kerinduan Tuhan untuk mereka berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Murid-muridnya, pengikut-pengikutnya bersama-sama dengan Yesus dalam perjalanan ke sana melalui naik perahu. Mungkin ada sebagian di antara murid-muridnya merasa sangat aman dan nyaman ketika mereka bersama-sama dengan Yesus dalam perahu. Namun apa yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan yang barusan kita baca adalah terjadi suatu masalah besar. Badai terjadi saat itu, begitu mengguncang dan mereka sangat ketakutan. Nah, apa yang kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah bahwa kadangkala kita orang percaya menganggap dan berasumsi bahwa ketika kita sudah melakukan kebenaran, ketika kita sudah hidup dalam kebenaran, ketika kita sudah belajar dengan firman Tuhan, kita rajin beribadah, kita mungkin berpikir bahwa masalah tidak akan menerpa kita. Namun firman Tuhan sampaikan dan ingatkan kita hari ini bahwa sesungguhnya tidak menjadi jaminan bahwa ketika kita ikut dengan Tuhan, tidak ada satu jaminan dan garansi bahwa tidak ada masalah yang kita akan hadapi. Namun yang Tuhan sudah berikan garansi dan jaminan bagi kita adalah bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Hari-hari ini mungkin setiap kita sedang mengalami goncangan badai dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita sebagai seorang suami sedang bergumul dengan banyak hal. Kita bergumul dengan pasangan hidup kita, dengan istri kita, bergumul dengan anak-anak kita, bergumul dengan keuangan kita, bergumul dengan bisnis dan usaha yang sedang kita jalankan. Mungkin kita berpikir bahwa kenapa semua ini terjadi? Saya ini melakukan kebenaran Tuhan, saya ini hidup dengan benar, saya ini rajin ibadah ke gereja, saya rajin memberikan persembahan. Mungkin juga engkau ibu-ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, sedang ada badai dalam hidupmu.
Engkau sedang ada berhadapan dengan banyak masalah, mulai dari keluarga, bagaimana dengan keuangan, kebutuhan di rumah, bahkan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Bahkan mungkin dengan engkau anak-anak muda saat ini sedang bergumul dan menghadapi badai dalam kehidupanmu. Engkau sedang menghadapi badai-badai yang sedang menggoncang hatimu dan sejahteramu saat ini. Kita tidak akan mungkin lepas dari setiap masalah. Hidup ini tidak akan mungkin semuanya baik, normal, dan berjalan sesuai dengan harapan dan apa yang sedang kita rencanakan. Tentu pasti banyak masalah. Seperti murid-murid Yesus saat itu. Mereka ada bersama-sama dengan Yesus dalam satu perahu. Namun mereka mengalami masalah seperti yang sedang kita alami saat-saat ini. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, saudara berkati Tuhan, kalau kita mengikuti sampai akhir dari firman Tuhan ini, kita melihat nanti bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup murid-muridnya. Murid-muridnya mulai gerasa-gerusuk untuk menyelesaikan masalah mereka. Air mulai masuk dalam perahu, mereka sangat ketakutan. Bahkan di titik tertentu mereka mulai menyalahkan Tuhan. Seperti yang kita baca tadi, kepada guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka pikir Yesus tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam perahu. Mereka ketakutan begitu sangat sehingga mereka mulai mencari bantuan dan menyalahkan, bahkan ya saling menyalahkan. Tentunya pasti mereka akan lakukan hal-hal yang mereka bisa lakukan, misalnya keluarkan air dengan apapun alat-alat yang ada di perahu mereka. Namun tidak juga reda badainya, mereka menghampiri Yesus. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan ini, Ibu Bapak yang berkati Tuhan, sering sekali kita juga menyalahkan situasi ketika terjadi masalah dalam hidup kita. Ketika terjadi goncangan, terjadi hal-hal yang tidak pernah kita duga, dan itu terjadi menghampiri kita. Namun yang kita belajar dari murid-murid Yesus dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, ya kita belajar ternyata mereka juga ya mengalami masalah. Artinya jika engkau hari ini, jika saya hari ini, dan kita semua hari ini sedang dalam masalah, badai sedang menerpa kita, percayalah, ada janji Kristus, ada janji Yesus, ada penyertaan Yesus, ada Yesus dalam perahu masalah kita, ada Yesus hadir dalam setiap keadaan kita. Yang berikutnya kita belajar dari firman Tuhan ini, ya, respon dan sikap dari murid-muridnya yang terlalu berlebihan, sehingga mereka malah menyalahkan situasi. Mungkin di antara mereka berkata, kenapa kita harus ikut dalam perahu ini? Bukannya tadi di wilayah sebelumnya begitu indah di sana. Namun karena Yesus yang menyuruh, mereka ikut. Mereka bersama-sama dengan Yesus dalam perahu. Dan ternyata mereka menghadapi goncangan badai. Ibu Bapak diberkati Tuhan, goncangan apa yang sedang kita alami saat ini? Badai apa yang sedang kita alami saat ini? Kita jangan terlalu fokus dengan badainya, jangan terlalu fokus dengan masalahnya. Respon kita yang menentukan bagaimana kita boleh menyelesaikan dan menghadapi setiap badai yang terjadi dalam hidup kita. Akhir-akhir ini kita mendengar
banyak hal-hal kejadian di luar, banyak hal-hal kesulitan-kesulitan kita dengar dari sekeliling kita. Banyak hal-hal yang membuat ketidakmaksimalan dalam kita mempercayai kuasa Tuhan. Karena kita terlalu terfokus dengan hal-hal dan kejadian-kejadian dan setiap masalah-masalah yang sedang mempengaruhi iman percaya kita. Namun kita akan percaya dalam kebenaran firman Tuhan, ya, dalam ayat 40. Lalu ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ibu bapak diberkati Tuhan, kita harus mempercayai dan mengimani bahwa Yesus bisa meredakan badai apapun. Tidak peduli apa badai sedang kita alami saat ini, namun satu perkara yang firman Tuhan ingatkan kita pada hari ini adalah Yesus sanggup dan mampu berkuasa melakukan mujizatnya untuk menghardik semua badai dan angin topan yang menerpa hidup kita. Masalahnya kadang-kala kita yang terlalu berpikir berlebihan, terlalu takut berlebihan, terlalu cemas yang berkepanjangan, sehingga itu membuat rapuh hidup kita. Pikiran kita jadi semakin kacau, tidak karu-karuan. Namun kita percaya firman Tuhan, kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka ada kekuatan, ada pengharapan, ada janji penyertaan Tuhan dalam setiap kita. Apapun badai, apapun masalah yang sedang menerpa saat ini, hadirkan Yesus dalam perahu itu. Pastikan bangunkan Dia. Bangunkan Yesus yang sedang seolah-olah ada di belakang kita. Tapi sesungguhnya Yesus sedang memantau situasi saat itu. Yesus hanya melihat respon. Yesus hanya melihat bagaimana sikap dari pengikut-pengikutnya. Melihat sikap dari murid-muridnya. Yesus sedang tidur di belakang. Namun bukan tidur. Yesus sedang berintimasi dengan Sang Tuhan dan sedang melihat, mengamati, dan sedang berdoa supaya orang-orang yang ada di perahu ini terpelihara dan terjaga dengan sempurna. Lalu bagaimana kita harus merespon kebenaran firman Tuhan yang kita belajar pagi hari ini? Ada beberapa hal yang kita boleh belajar. Selain tadi kita percaya bahwa sesungguhnya kita ada janji yang Tuhan sudah sampaikan. Kita melihat ada janji penyertaan Tuhan. Kita jangan takut ketika seolah-olah kita menghadapi masalah, tapi di titik yang sama kita sedang melakukan kebenaran Tuhan. Karena murid-muridnya juga mengalami hal yang sama di saat itu. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bebas dari setiap masalah. Ya, sekalipun kita seolah-olah merasa bahwa hidup kita sudah melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, namun itu juga tidak akan membebaskan kita dari setiap keadaan masalah yang akan menerpa dan mengombang-ambingkan iman kita. Namun kita harus percaya bahwa ada janji penyertaan Kristus, ada janji kekuatan dari Tuhan yang akan mengalir, memenuhi hidup kita. Yang kedua tadi, bagaimana respon kita ketika itu terjadi, ketika terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Apakah kita
merespon berlebihan dan sangat ketakutan? Mungkin secara kedagingan kita takut, tapi biarlah roh kita terkoneksi dengan Tuhan. Kan kita tahu ada Kristus, ada Yesus yang sedang memantau, yang sedang melihat, sedang mengamati. Yesus mau menolong kita. Yesus hanya melihat respon kita, dan kita mau nggak berteriak dan tolong dan membangunkan Yesus untuk menyelesaikan masalah kita. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, membangunkan Yesus? Ya, kita bisa bangun intimasi kita dengan Dia melalui doa, melalui belajar menghidupkan firman-Nya, melalui kehidupan yang benar seturut kehendak-Nya. Maka hidup kita menjadi dekat dan kita ada dalam hadirat Tuhan. Dan yang kita tahu tadi bahwa Yesus sanggup dan mampu menghardik setiap badai, bahkan membuat semua keadaan jadi tenang. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, beberapa hal yang kita mau belajar bagaimana supaya kita tetap percaya dan tenang dalam setiap badai. Kita belajar dari firman Tuhan dalam Lukas pasal 21 ayat 19. Firman Tuhan mengingatkan kita dengan firman-Nya, bunyinya begini. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Artinya bahwa ketika kita tetap bersungguh-sungguh dan tetap bertahan dalam setiap keadaan, sumber kekuatan kita bukan dari lingkungan kita. Sumber kekuatan kita bukan dari setiap kemampuan yang kita miliki. Sumber kekuatan kita yang sesungguhnya adalah dari Tuhan sebagai sumber dari segala sumber. Sebagai sumber dari Maha Sumber. Kita harus tetap bertahan karena kita tahu kita akan memperoleh kehidupan ketika kita tetap setia dan bertahan dalam setiap badai. Yang kedua, firman Tuhan ingatkan kita juga dalam Matius pasal 11 ayat 28. Firman Tuhan juga berkata, bunyinya demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menawarkan kelegaan bagi kita. Yesus menawarkan supaya kita datang menghampiri tahta sucinya. Yesus menawarkan, meminta supaya ada kelegaan dan kelepasan yang sedang mengintimidasi, sedang membuat rapuhnya damai sejahtera kita. Yesus adalah sumber kelegaan itu. Biarlah setiap kita yang sedang dalam keadaan letih menghadapi setiap keadaan, biarlah setiap kita yang sedang merasa berbeban berat, yang sedang ketakutan dengan berbagai masalah saat ini, ada kelegaan yang Yesus telah siapkan bagi kita. Yang Yesus minta adalah, yang Tuhan minta adalah, kita akan menghampirinya. Kita akan menghampirinya. Kita akan tanggalkan setiap beban ini. Kita mencoba melepaskan setiap keadaan ini. Dan kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita minta tolong. Kita menyampaikan permohonan kita. Dan kita bersandar pada Tuhan. Di sana ada kelegaan bagi kita. Di tempat itu, di suasana itu, di ruang itu, Yesus akan berikan kita kelegaan yang sempurna.
Dan yang berikutnya apa firman Tuhan inginkan dan rindukan kita supaya tetap kuat dalam setiap badai. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 66 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Keselamatan kita hanya ada ketika kita mempercayai penuh kekuasaan dan kemahakuasaan Tuhan. Ketika kita mau tenang, ketika kita mau hidup bahagia, mari dekatkanlah dirimu. Mari masuklah dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadiratnya ada kelegaan dan kelepasan yang telah tersedia, yang Tuhan akan berikan bagi kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini berada, firman Tuhan hari ini disampaikan dengan sederhana dan mudah bagi kita untuk menelaah dan mudah bagi kita untuk belajar bagaimana kehidupan murid-muridnya saat itu. Di sisi lain, firman Tuhan memberikan kita pengharapan dan kekuatan, memberikan kita janji, memberikan kita informasi bahwa sesungguhnya kita tidak perlu takut berlebihan, kita tidak perlu berpikir terlalu besar, terlalu khawatir berlebihan, cemas, gelisah. Sekalipun perahu kita seolah jatuh, sekalipun perahu kita seolah roboh, sudah dimasuki air, namun Kristus akan hadir di sana. Yesus hadir di sana, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Itu sebabnya biarlah mulai hari ini kita mau belajar berkomitmen untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan, untuk tetap menghampiri Tuhan. Sekalipun seolah-olah waktu membatasi kita untuk itu, keadaan membuat kita terputus untuk itu, namun kasih karunia Tuhan, perkenanan Allah, kemurahannya tidak pernah terputus untuk kita. Yesus hadir dan Dia akan meredakan setiap masalah kita. Dia akan menghardik setiap keadaan situasi yang menekan kita. Yang Yesus mau adalah kita menghampirinya di takhta, di tempat yang maha tinggi. Kiranya firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang singkat ini, boleh menginspirasi, meneguhkan, dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami belajar pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengilhami kami, memberikan kami pemahaman dengan perspektif yang baru, bahwa kami percaya dan kami tetap mengimani bahwa Engkau tetap setia menyertai dan menjaga kami. Kami kadang-kadang takut dalam hidup ini ya Tuhan. Namun Engkau telah berjanji, tidak sekali-kali Engkau meninggalkan kami. Firman-Mu telah tertaburkan Tuhan, hamba-Mu terbatas menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus yang manis yang akan menyempurnakan, menjamah, dan memberkati seluruh umat-Mu yang sedang mendengar live streaming, bahkan online hari ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenan dari setiap umat-Mu, setiap keadaan mereka yang sedang mengalami, setiap keadaan dan masalah sedang mereka alami saat ini. Tuhan, dari tempat ini yang berdoa, biar perkenanan-Mu, kasih setia-Mu turun atas mereka. Berkati setiap umat-Mu, dan pulihkan setiap keadaan mereka. Dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan yang mereka alami saat ini, biar mereka boleh percaya bahwa hanya Tuhan yang akan sanggup menolong dan menghardik setiap masalah mereka. Diberkati nama-Mu yang agung dan mulia ya Bapa. Dan demi nama Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita sudah beribadah secara online
Kini kita akan menerima berkat daripada Allah. Untuk itu, mari kita satukan hati kita di dalam doa menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Kini kami mau menerima berkat daripadamu. Kami mengangkat tangan kami dan mengarahkan hati kami kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, serta pertolongan di dalam Roh Kudus-Nya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya berkata amin.